masyarakat. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kami mulai, mohon izin kami sampaikan untuk narasumber pada sesi ini adalah Pak Dwi Triswanto. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Bapak. Iya, Selamat siang. Pak Dwi ini saya suka melihat Pak Dwi di kereta ya Pak. Ya, siap. Berkembang. Rocker. Iya Pak. Iya. Baik Pak Dwi, sebelum dimulai kami sampaikan Pak, jadi mohon izin untuk peserta hari ini jumlahnya itu ada 64 orang. Ini ada yang admin SIPPN dan juga admin dari SKM. Ini dari unit dari SPM masing-masing UPT, dan juga kemarin ada juga narasumber dari Kementerian Panda RB. Untuk kegiatan ini memang sasaran kami adalah yang pertama terkait dengan UPT-SDM yang memang saat ini belum ada beberapa yang belum masuk terkait dengan penelitian SPPN, dan juga masih adanya laporan sosial masyarakat yang ada di aplikasi PTB ini memang kelihatannya belum tertib Pak. Ini harusnya kan setiap bulan sekali ya untuk sosialisasi masyarakat, karena di BPSDM ini terdapat 28 unit pelayanan publik yang terdiri dari 22 sekolah, 5 balai, dan 1 pusbang aparatur yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan ke aparaturan. Baik Bapak dan Ibu, survei masyarakat ini adalah dokumen yang menyajikan hasil evaluasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau penyedia layanan publik lainnya. Jadi survei ini dilakukan untuk mengukur persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan di unit kerja Bapak dan Ibu, guna mengetahui berapa baiknya layanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Jadi ini sebagai alat ukur dari pemerintah juga ya untuk yang penyedia layanan publik, dan ini juga yang digunakan pada saat nanti kalau BPSDM ini mengajukan WBK dan WBBM. Jadi ini sangat penting sekali terkait dengan kesadaran dari masing-masing semua BPSDM yang melaksanakan pelayanan publik yang secara rutin, tertib dan kontinu terkait dengan laporan SKM ya, survei kepuasan masyarakat ya. Ini juga sangat tadi kami sampaikan terkait untuk mendukung reformasi birokrasi yang ada di Kementerian Perhubungan. Baik Bapak dan Ibu, untuk menyingkat waktu, mohon izin Pak Dwi seyogyanya Kabak Umum dan Kabak SDM bergabung dalam konseling ini, namun mohon maaf beliau tidak dapat hadir karena ada kegiatan ataupun rapat yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu, untuk menyingkat waktu kami mohon untuk narasumber dari PPTB untuk menyampaikan materi terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin Pak Dwi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa didengar Bapak? Bisa didengar? Terdengar jelas Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Iman Rahman Shah yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pemaparan terkait dengan kami mungkin mengambil tema Pak ini terkait dengan survei kepuasan masyarakat, yaitu tema yang kami sampaikan yaitu evaluasi standar pelayanan dan survei kepuasan masyarakat, karena ini peririsan Bapak. Tadi juga sampaikan kalau yang untuk SIPPN, Bank Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional, itu tadi sudah disampaikan Menpan ya Bapak, tadi memang ada publikasi terkait dengan standar pelayanan yang telah kita tetapkan, dan waktu itu BPTP memang mengkoordinir Pak, koordinator semua unit pelayanan publik, memang semua unit pelayanan publik untuk menginformasikan standar pelayanan di dalam SIPPN. Mungkin kami pada pertemuan hari ini dan acara hari ini
kami menyambut baik Pak Rahman Syah atas partisipasinya dan dengan cepat untuk dilakukan di BPSDM pada hari ini menindaklanjuti dari hasil rapat sebelumnya. Baiklah, kami menyampaikan terkait dengan standar pelayanan. Jadi sebenarnya kita mengacunya Bapak dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu mewajibkan semua unit pelayanan publik itu telah diatur Bapak di aturan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Saya kira ini sudah dilakukan oleh BPSDM. Yang berikutnya yaitu terkait dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat oleh unit penyelenggara pelayanan publik. Tadi sudah disampaikan untuk acara pada hari ini telah dihadiri dari 64 pejabat atau pegawai yang mewakili. Mungkin nanti kami akan menyampaikan hasil pelaksanaan survei maupun hasil standar pelayanan apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu ada kewajiban, yaitu penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Jadi saya kira ini sudah dipenuhi oleh BPSDM. Recording in progress. Unit di bawahnya, yaitu baik di Poltekpel, di Poltekban atau STIP Jakarta, PTDI yang di Bekasi Darat. Saya kira sudah memenuhi. Mungkin nanti akan saya sampaikan gambarannya untuk standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan publik di bawah BPSDM. Dan ada kewajiban, yaitu di dalam pasal 20 itu dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Apakah dalam penetapan atau ada kesempatan atau belum, mungkin nanti bisa kita diskusikan. Di dalam standar pelayanan yang telah ditetapkan itu ada kewajiban untuk melaksanakan evaluasi dan review terhadap standar pelayanan. Jadi standar pelayanan yang ditetapkan itu wajib dilakukan evaluasi dan review terhadap dokumen standar pelayanan yang telah ditetapkan. Untuk evaluasi itu dilakukan 1 tahun, dalam setiap 1 tahun itu sekali. Untuk review itu di dalam pasal 33 standar pelayanan yang telah dilaksanakan wajib dilakukan peninjauan ulang atau setiap 3 tahun sekali. Jadi standar pelayanan yang telah ditetapkan itu dilakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, dilakukan review apakah standar pelayanan yang telah ditetapkan itu masih relevan atau dilakukan revisi terhadap dokumen standar pelayanan yang telah ditetapkan. Saya kira ini ditegaskan kembali di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017 tentang kewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan untuk pengaturan internal. Dan ini 14 komponen standar pelayanan. Jadi standar pelayanan yang telah ditetapkan, kalau kita untuk melihat dokumen standar pelayanan yang telah ditetapkan, itu di dalam itu ada jenis layanan dan 14 komponen standar pelayanan. Jadi standar pelayanan yang telah ditetapkan itu harus terdapat service delivery, yaitu komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan. Itu ada 6, yaitu yang pertama terkait dengan persyaratan pemberian pelayanan, yang kedua sistem, mekanisme, dan prosedur dalam pemberian pelayanan, yang ketiga jangka waktu pelayanan, yang keempat yaitu biaya atau tarif apabila ada biaya atau tarif yang telah ditetapkan, yang kelima yaitu produk pelayanan, yang keenam penanganan pengaduan, saran dan masukan. Jadi di dalam service delivery itu 6 komponen itu harus wajib dipublikasikan. Ya, nanti bisa kita diskusikan apakah di tempat unit penyelenggaraan publik, di tempat Bapak dan Ibu itu sudah dipublikasikan belum standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Karena dari 6 komponen yang dipublikasikan ini terkait untuk kita akan menilai kinerja pelayanan apakah dia baik atau belum, itu yang menilai yaitu pengguna layanan. Yang berikutnya yaitu manufacturing, yaitu komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan pelayanan, internal organisasi, yaitu saya kira ini ada 8 di dalam pemberian pelayanan itu mungkin dasar hukumnya. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana atau fasilitas. Yang ketiga kompetensi pelaksana, yaitu petugas pelayanan itu harus memiliki kompetensi atau keahlian sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Yang keempat yaitu pengawasan internal. Yang kelima yaitu jumlah pelaksana. Jadi jumlah pelaksana yang memberikan pelayanan itu harus terukur dan sesuai dengan pemberian pelayanan. Kira-kira jumlahnya itu berapa gitu, untuk diukur. Yang keenam yaitu jaminan pelayanan. Yang ketujuh jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Yang kedelapan yaitu evaluasi kinerja pelayanan. Jadi dari standar pelayanan tadi yang ditetapkan, kita lakukan evaluasi kinerja pelayanan melalui survei kepuasan masyarakat yang kita lakukan setiap bulan. Kita evaluasi setiap triwulan melalui monitoring dan evaluasi. Jadi dalam 1 tahun kita melakukan 4 kali monitoring dan evaluasi terhadap survei kepuasan masyarakat. Maklumat pelayanan, jadi saya kira sedikit saya mengulang. Jadi standar pelayanan tadi yang telah ditetapkan itu maklumat pelayanan itu pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Ini ditandatangani oleh kalau di bawah BPSDM yaitu direktur, mungkin para direktur, itu janji atau sanksi terhadap pemberian layanan apabila tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Itu maklumat pelayanan. Nah, ini mungkin format bakunya, maklumat pelayanan. Ini Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan kondisi existing capaian pemenuhan standar pelayanan pada unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Ini gambaran standar pelayanan telah ditetapkan unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Ini unit kerja, ada 8 unit kerja. Ini total unit pelayanan publik di Kementerian Perhubungan itu ada 614. Mungkin di sini kami akan menggarisbawahi untuk BPSDM. Itu jumlah unit pelayanan itu ada 32 unit pelayanan publik yang sudah menetapkan SP itu 28 unit pelayanan publik yang telah melaksanakan review itu belum ada. Jadi kalau saya lihat dalam proses penetapan standar pelayanan ini yang melakukan review belum Pak. Jadi sebenarnya standar pelayanan ditetapkan, tapi ada kewajiban untuk evaluasi. Itu dilakukan setiap melalui SKM, melakukan review itu 3 tahun, itu juga belum dilakukan. Ini gambaran standar pelayanan di BPSDM. Dan satu lagi yang perlu kami sampaikan, dalam penyusunan dukungan standar pelayanan itu ada siklus penyusunan standar pelayanan, mungkin tahapan-tahapan, yaitu penyusunan rancangan SP, saya kira pembahasan internal. Yang untuk tahapan berikutnya pembahasan rancangan standar pelayanan itu dengan masyarakat, ada keterlibatan masyarakat. Jadi tidak cukup dengan secara internal saja terus ditandatangani kepala unit pelayanan publik, tapi harus ada pembahasan rancangan standar pelayanan dengan masyarakat. Itu biasanya dilakukan melalui forum konsultasi publik dan ada pihak-pihak terkait yang kita undang. Pihak terkait itu yaitu penyelenggara layanan, pengguna layanan, stakeholder, akademisi atau praktisi, pers, masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil. Jadi ini harus dilibatkan dan harus ada kesepakatan. Untuk tahapan berikutnya yaitu kita lakukan penetapan standar pelayanan. Kalau sudah ada kesepakatan di dalam forum konsultasi publik, beritanya disertai dengan ada berita acara, terus disertai dengan laporan, disertai dengan hadir, terus dokumen-dokumen lainnya mungkin foto, itu
dilengkapi dalam forum konsultasi publik untuk pelaporannya. Setelah penetapan standar pelayanan, tahapan berikutnya itu penerapan SP. Jadi SP yang telah ditetapkan itu harus diterapkan melalui internalisasi. Internalisasi itu dilakukan sosialisasi tapi di dalam internal organisasi di pemberian pelayanan. Jadi semuanya harus mengetahui standar pelayanan yang telah ditetapkan. Itu harus diketahui oleh petugas pelayanan. Untuk tahap berikutnya yaitu penerapan melalui sosialisasi dan harus disosialisasikan kepada stakeholder atau pengguna layanan. Untuk tahapan berikutnya yaitu penetapan dan penerapan maklumat pelayanan. Saya kira kalau sudah ditetapkan dan diterapkan, itu maklumat pelayanan harus dipublikasikan kepada pengguna layanan, dipublikasikan di tempat-tempat layanan. Untuk tahapan berikutnya yaitu monitoring dan evaluasi terhadap standar pelayanan. Kalau yang monitoring dan evaluasi selama ini kita lakukan melalui survei kepuasan masyarakat. Ini Bapak dan Ibu, inilah format evaluasi standar pelayanan. Saya kira ini format baku yang dari Permenpan RB. Ini dari standar pelayanan tadi kan ada 14 komponen tadi. Ada 14 komponen Bapak dan Ibu. Nah, kita lakukan evaluasi. Nah, evaluasi inputnya dari mana? Inputnya dari hasil survei yang kita lakukan. Kalau yang hasil survei tadi kan ada 8 unsur dalam survei IKM, ada 8 unsur. Terus di dalam survei indeks persepsi anti korupsi ada 5 unsur. Jadi dari komponen penilaian tadi apakah masih sesuai tidak kan gitu. Ini hasil evaluasi kita. Nanti akan kami sampaikan di dalam survei kepuasan masyarakat unsur-unsur apa saja yang IKM dan unsur-unsur apa saja yang indeks persepsi korupsi. Sesuai, tidak sesuai, penyebab tidak sesuai, nah itu dijadikan sebagai bahan evaluasi. Nah, evaluasi ini kita dapat dari hasil survei kepuasan masyarakat yang pertama, yang kedua juga dari saran atau masukan dari pengguna layanan. Karena kita dalam melakukan survei itu ada saran dan masukan. Kira-kira dari unsur-unsur tadi saran yang diperbaiki itu apa? Kalau memang ada perbaikan di dalam komponen tadi, yaitu harus perlu dilakukan review standar pelayanan karena sudah tidak sesuai. Ini forum konsultasi publik tadi sudah saya sampaikan. Kalau untuk forum konsultasi publik itu lingkupnya sebenarnya ada 6, tapi tadi yang baru saya sampaikan kan terkait dengan penyusunan standar pelayanan. Jadi mungkin di tempat Bapak atau Ibu bisa melakukan forum konsultasi publik baik di lingkup penyusunan kebijakan pelayanan publik, yang kedua yaitu penyusunan standar pelayanan, yang ketiga pengawasan dan evaluasi penyelenggara pelayanan publik, yang keempat yaitu pemberian penghargaan, yang kelima yaitu lingkup survei kepuasan masyarakat, yang keenam yaitu kebijakan lain terkait dengan pelayanan publik. Jadi forum konsultasi publik tujuannya adalah dialog antar penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat untuk memberikan masukan terkait dengan perbaikan pelayanan. Ini pihak-pihak terkait, ada 6 pihak terkait tadi yang kami sampaikan. Terus yang dokumen dari forum konsultasi publik yang kita lengkapi yaitu yang pertama yaitu dokumen laporan pelaksanaan forum konsultasi publik, yang kedua yaitu berita acara dalam forum konsultasi publik, yang ketiga yaitu dokumentasi atau foto kegiatan forum konsultasi publik. Bapak Ibu, saya kira untuk forum konsultasi publik ini perlu karena Menpan RB sebagai pembina pelayanan publik secara nasional biasanya setiap tahun, mungkin kami juga akan menyampaikan juga ini di bulan akhir November ini terkait dengan kegiatan forum konsultasi publik. Mungkin dalam pertemuan ini kalau di tempat Bapak sudah menyelenggarakan forum konsultasi publik, nanti bisa disampaikan ke Sekretaris Jenderal, ke PPTB. Untuk selanjutnya PPTB akan menyampaikan hasil forum konsultasi publik kepada Menpan RB. Bapak dan Ibu, ini gambaran hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan standar pelayanan. Jadi dari standar pelayanan yang tadi ditetapkan tadi ada 542 yang ditetapkan tadi. Dari hasil monitoring dan evaluasi telah ditemukan yaitu yang pertama yaitu
belum sepenuhnya melaksanakan publikasi 6 komponen checklist delivery. Jadi standar pelayanan tadi yang ditetapkan harusnya kan dipublikasikan 6 komponen ini, baik persyaratan pelayanan, yang kedua sistem mekanisme dan prosedur, yang ketiga jangka waktu pelayanan, yang keempat biaya atau tarif, yang kelima produk pelayanan, yang keenam penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nah, ini sebenarnya harus dipublikasikan kepada pengguna layanan. Kalau publikasi sekarang bisa dicetak atau kepada pelayanan, juga bisa melalui, kalau sekarang nggak melalui teknologi, bisa melalui media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu belum sepenuhnya melaksanakan publikasi maklumat pelayanan. Jadi yang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi masih terdapat beberapa unit pelayanan publik itu yang belum mempublikasikan maklumat pelayanan. Yang ketiga yaitu belum sepenuhnya dilibatkan unsur masyarakat. Nah, ini perlu yang tadi saya sampaikan. Jadi sebenarnya dalam kita menyusun SP ini kita harus ada keterlibatan masyarakat melalui forum konsultasi publik. Ada pihak-pihak yang kita undang. Harus ada kesepakatan antara penyelenggara pelayanan dan pengguna layanan. Harus dituangkan dalam berita acara. Itu baru ditetapkan standar pelayanan. Ini dari 542 yang menetapkan standar pelayanan, keterlibatan masyarakat di perhubungan masih rendah sekali. Baru sering saya sampaikan baru sekitar 6,4% atau 35 unit pelayanan publik yang menetapkan standar pelayanan tapi dengan keterlibatan masyarakat. Itu belum dilakukan, makanya ini menjadi PR kita bersama untuk nanti melakukan review. Kita harus dalam penetapan standar pelayanan harus ada keterlibatan masyarakat. Yang untuk berikutnya yaitu belum sepenuhnya melaksanakan review atas standar pelayanan yang telah ditetapkan. Jadi Bapak dan Ibu, standar pelayanan yang telah ditetapkan tadi wajib ditinjau ulang. Standar pelayanan yang telah ditetapkan itu 3 tahun minimal. Dan standar pelayanan telah ditetapkan tadi apakah masih relevan atau tidak. Untuk kita melihat standar pelayanan tadi masih relevan atau tidak, kita lakukan melalui evaluasi melalui hasil survei kemasan masyarakat, melalui saran dan masukan dari pengguna layanan, terus mungkin dari rapat internal. Jadi standar pelayanan juga dilakukan rapat internal juga, evaluasi internal juga. Dari komponen-komponen tadi ada perubahan nggak? Mungkin dari legalitasnya ada perubahan tidak, mungkin dari persyaratan ada perubahan atau tidak, atau dari tarifnya ada perubahan atau tidak. Tadi ada format untuk evaluasi. Kalau memang ada perubahan itu harus dilakukan review. Jadi standar pelayanan itu tidak ditetapkan sekali ditetapkan seperti istilahnya kita mengurus KTP. Kita kalau KTP kan sekali urus selesai dan berlaku selamanya. Tapi kalau untuk standar pelayanan itu sifatnya dinamis. Ada perubahan atau tidak standar pelayanan telah ditetapkan. Kalau memang ada perubahan, kita lakukan peninjauan ulang atau revisi terhadap dokumen standar pelayanan. Ini mungkin saya menyampaikan sekilas saja. Jadi sebenarnya pentingnya kita menetapkan standar pelayanan itu setiap tahun. Sebenarnya kita juga dilakukan penilaian oleh Ombudsman, yaitu penilaian kepatuhan standar pelayanan. Itu setelah dilakukan oleh Ombudsman itu sejak tahun 2001, 2002, 2003. Itu selama ini yang dilakukan penilaiannya baru di kantor pusat, sifatnya uji petik. Dan untuk hasil penilaian dari tahun 2021 sampai 2023 itu di Kementerian Perhubungan itu untuk nilai kepatuhan pelayanan publik itu sebenarnya masih zona hijau, istilahnya masih kategori B ya, kualitas B. Kecuali yang paling terbaik itu sebenarnya di tahun 2021, waktu itu Kementerian Perhubungan mendapatkan nominasi 3 besar. Jadi yang pertama itu dari Kementerian Keuangan, yang kedua Kementerian Luar Negeri, yang ketiga Kementerian Perhubungan. Kalau untuk kualifikasinya masih sama, yaitu kualifikasi tinggi. Ini saya kira itu hasil evaluasi kepatuhan standar pelayanan. Saya kira
saya kira hasil temuan di Ombudsman Indonesia sama yang seperti hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan tadi. Ada beberapa yang belum dipenuhi oleh unit pelayanan publik. Bapak dan Ibu, tadi terkait dengan standar pelayanan. Untuk berikutnya kami akan menyampaikan survei kepuasan masyarakat. Jadi survei kepuasan masyarakat dilakukan untuk mengukur apakah kinerja pelayanan sudah dilakukan dengan baik atau belum dari standar pelayanan yang telah ditetapkan. Ini saya kira kewajiban-kewajiban dalam survei kepuasan masyarakat. Juga ada kewajiban juga unit penyelenggaraan publik untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat, yaitu diatur dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Jadi kewajiban menetapkan, mengevaluasi, untuk berikutnya itu dilakukan publikasi dan laporan. Jadi hasil survei itu harus dilakukan publikasi, diinformasikan kepada pengguna layanan. Kemudian ada formatnya juga, termasuk laporan. Jadi laporan hasil survei itu juga dilaporkan juga kepada pengguna layanan kalau di Kementerian Perhubungan itu sebagai pembina pelayan publik selama ini di Sekjen, di Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan. Jadi nanti dari PP juga melaporkan juga hasil pelaksanaan survei. Nanti dari Kemenhub melaporkan kepada Menpan RB. Nah, ini unsur survei kepuasan masyarakat itu kami mendasari pada aturan Permenpan RB, aturannya yaitu nomor 14 tahun 2017. Inilah unsur survei kepuasan masyarakat. Ada 9 unsur. Sebenarnya unsur ini terkait dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Terus dilakukan survei yang menilai itu pengguna layanan. Apakah dari unsur-unsur yang ditetapkan dari standar pelayanan tadi dinilai oleh masyarakat itu sudah sesuai atau belum, baik persyaratan, sistem mekanisme prosedur, waktu pelayanan, biaya atau tarif sudah sesuai atau belum, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana sudah sesuai atau belum, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan sarana dan prasarana. Semua ini dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat. Untuk indeks yang kedua, yaitu dalam kita melakukan survei ada unsur-unsur survei perilaku anti korupsi, yaitu ada 5 unsur di sini. Ini pertanyaan ditujukan kepada petugas pelayanan, apakah dalam pemberian pelayanan itu ada diskriminasi, ada kecurangan terkait dengan untuk gratifikasi, pungli atau percaloan. Ini juga untuk mengukur petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan. Dan ini publikasi survei kepuasan masyarakat, saya kira ini format baku yang dari Menpan, yaitu di dalam aturan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Jadi semua unit di pelayanan publik, baik di Poltekbal dan Poltekban atau di STIP, di PTDI, dan semua unit pelayanan publik di bawah BPSDM melakukan survei itu wajib untuk mempublikasikan hasil SKM. Ini bisa dilakukan setiap triwulan atau 6 bulan sekali. Sudah dipublikasikan. Ini formatnya sudah format baru. Dan untuk hasil survei tadi mungkin saya menyampaikan sekilas saja. Jadi hasil survei itu sebenarnya juga bisa untuk evaluasi penilaian BTK atau BTM atau persyaratan kalau mengajukan BTK atau BTM itu adalah survei itu sudah memenuhi syarat belum kalau diusulkan untuk BTK atau BTM. Ini persyaratannya, persyaratan minimal untuk IKM maupun persyaratan minimal untuk ITK. Kalau untuk BTK, untuk IKM itu nilai minimal itu 14, kalau untuk ITK 15,75. Untuk BTM, untuk persyaratan pengajuan wilayah birokrasi bebas dan melayani, untuk nominal nilai untuk IKM itu 15,75, untuk nilai minimal indeks prestasi korupsi itu 15,75. Jadi
bisa digunakan untuk pengajuan menuju BPK WTN. Biasanya persyaratan diajukan untuk tim penilai internal di Kementerian Perhubungan dan nanti dilakukan evaluasi dan dilakukan penilaian oleh Menpan. Ini hasil survei kepuasan masyarakat triwulan ketiga. Ini saya ambil dari bulan Juli atau September di Kementerian Perhubungan. Mungkin saya akan sekilas saja ini untuk hasil Kementerian Perhubungan. Ini baik nilai IKM maupun nilai IPK itu kategori sangat baik. Ini jumlah responden 31.891. Ini untuk hasil agregat SKM elektronik di tingkat Kementerian Perhubungan. Apakah dari BPSDM itu sudah ada kontribusi? Belum, dari 31.891 responden. Mungkin nanti bisa kita lihat. Ya, ini gambaran untuk BPSDM, Bapak dan Ibu, menjadi perhatian. Jadi kalau yang untuk hasil SKM elektronik IKM atau IPK di BPSDM untuk bulan Juli, ini gambaran di bulan Juli itu kalau nilai IKM atau IPK sebenarnya masih bagus, kategori masih bagus, kategori sangat baik. Untuk jumlah responden itu 2.389, tapi tidak dari 32 dari 29 lokus atau UPP tadi, di sini baru 15 yang melakukan survei. Itu baru 15, jadi masih baru 61% ya. Ya baru 61%, masih jauh. Untuk bulan Agustus itu saya kira untuk nilai KM itu kategori sangat baik. Jumlah responden 2.156, persentase atau kepatuhan yang melakukan survei itu baru 12 unit pelayanan publik dari 29, atau partisipasi berarti ada penurunan, itu baru 41%. Untuk bulan September itu nilai KM atau TK itu masih kategori sangat baik. Untuk jumlah responden 281, untuk lokus atau satuan kerja itu mengalami penurunan juga di bulan September, itu baru 6 dari 29 unit pelayanan publik atau 20%. Bapak dan Ibu, mungkin tadi gambaran pelaksanaan survei kepuasan masyarakat mungkin dalam pertemuan pada hari ini, karena ini dihadiri juga dari para unit pelayanan publik atau yang mewakili, baik dari Poltekpel, mungkin dari Poltekban, dari STIP, dari PTDI, STTD Bekasi, dari Poltrada Bekasi, dan lain-lain unit pelayanan publik. Itulah gambaran standar pelayanan dan survei kepuasan masyarakat yang ada di BPSDM. Saya kira kami tetap mendorong dan memotivasi kepada unit pelayanan publik khususnya di BPSDM untuk giat melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan melakukan revisi, evaluasi atau review terhadap dokumen standar pelayanan yang telah ditetapkan. Itu ada beberapa rekomendasi. Yang jelas yang pertama yaitu saya kira itu tadi sudah ditetapkan. Yang kedua, hasil review standar pelayanan menjadi bagian dari penilaian area pelayanan publik PMPRB. Jadi selama ini Bapak dan Ibu, Kementerian Perhubungan itu dinilai terkait dengan kepatuhan standar pelayanan yang diberikan oleh Ombudsman, dan dinilai juga indeks kepuasan masyarakat dalam penilaian PMPRB. Alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2024, dari hasil penilaian PMPRB khususnya untuk leading sektor di pelayanan publik, karena koordinator di bawah PPTB, nilai kepatuhan standar pelayanan maupun IKM itu sudah di atas target. Dan alhamdulillah dari hasil
penilaian untuk di tingkat Kementerian Perhubungan untuk penilaian RB sudah memenuhi syarat sesuai dengan informasi itu untuk kenaikan tukin istilahnya dari 80% itu bisa menaik menjadi 100%. Salah satunya syarat termasuk persyaratan dari kepatuhan standar pelayanan termasuk nilai hasil indeks kepuasan masyarakat. Itulah pentingnya kontribusi dari unit pelayanan publik untuk melakukan atau menetapkan standar pelayanan dan melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Yang ketiga yaitu pembahasan rancangan standar pelayanan wajib untuk sertakan masyarakat. Ya, ini mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi apakah dalam penetapan standar pelayanan sudah melibatkan masyarakat atau belum. Kalau belum, nanti dalam pelaksanaan review saya kira harus ada keterlibatan dengan masyarakat karena harus ada kesepakatan antara penyelenggara layanan dengan pengguna pelayanan. Yang keempat yaitu wajib menerapkan standar pelayanan. Tadi standar pelayanan yang telah ditetapkan sudah dipublikasikan belum terhadap komponen-komponen yang wajib dipublikasikan. Yang kelima yaitu wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan. Saya sudah ditetapkan maklumat pelayanan, tapi maklumat pelayanan yang telah ditetapkan tadi sudah dipublikasikan atau belum. Yang keenam yaitu meninjau ulang standar pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu setiap tahun dilakukan peninjauan ulang. Yang ketujuh yaitu indeks survei kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator capaian indeks kinerja utama itu Kementerian Perhubungan yang sudah sampaikan. Diharapkan unit penyelenggara pelayanan publik di Kementerian Perhubungan agar tetap melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkelanjutan. Yang kedelapan, UPP wajib melaksanakan SKM guna untuk melakukan evaluasi pelayanan publik kepada pengguna pelayanan, dan hasil survei dapat dijadikan bahan evaluasi usulan penilaian WBK BDM. Untuk WBK nilai minimal IKM 14 dan IPK 15,75, sedangkan WBBM nilai minimal IKM 15,75 dan IPK 15,75. Saya kira ini untuk tindakan hasil survei jadi diusulkan untuk WBK atau WBBM. Yang kesembilan yaitu unit penyelenggara pelayanan publik yang belum melaksanakan survei kepuasan masyarakat agar segera melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara periodik melalui aplikasi IPK atau IKM. Bapak dan Ibu, itulah gambaran hasil monitoring dan evaluasi standar pelayanan dan survei kepuasan masyarakat di badan BPSDM, di BPSDM dan BP di bawahnya. Saya kira sekian mungkin bisa kita diskusi dan tanya jawab terkait dengan standar pelayanan dan survei kepuasan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dimitri Swanto atas pemaparan materinya. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi selanjutnya, sesi diskusi, kami harapkan untuk aktif ya Bapak dan Ibu untuk bertanya. Ya silakan ditanyakan mungkin ya terkait dengan kondisi existing saat ini ya, standar pelayanannya itu sudah dievaluasikah, sudah direviewkah, dan bagaimana untuk monetnya. Ya, jadi kalau tadi secara gambarannya di bulan September saja itu hanya ada 280 responden ya Pak Dwi ya, ini sangat rendah sekali, dan hanya ada 6 UPP dari 29 UPP yang ada di BPSDM. Ini berarti tingkat kesadarannya sangat rendah. Kalau memang ada kendala, kami persilakan Bapak dan Ibu ya, ada narasumber langsung dari PPTB, apakah ada kesulitan atau bagaimana ya, karena memang dari BPSDM terkait dengan reformasi BPSDMP kedepannya dari pimpinan untuk mendorong semua UPT BPSDM untuk dapat mengikuti WBK dan WBM. Ini memang yang sudah dicanangkan untuk tahun depan, maka harus dari tahun saat ini ya pembangunan JRI-nya, tentang integritasnya ya harus dipenuhi terkait dengan IKM dan IPK-nya ya, indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi korupsinya.
Baik, kami persilakan mungkin dari yang ada di ballroom Mercure Sabang, dipersilakan Mas Kevin. Ada yang ingin bertanya dari Hotel Mercure? Izin Mas Iman. Saya Ya, Safira, dipersilakan. iya. Izin Pak Dwi. Saya Safira dari Sekretariat Pak. Ingin bertanya, kebetulan di Sekretariat ini akun SKM-nya mengalami kendala karena perpindahan admin. Jadi kami dibuatkan akun baru, 2 akun baru, tetapi akun baru itu tidak bisa akses dan tidak ada lagi tampilan UPT, dan untuk penilaian bulan-bulan sebelumnya juga tidak muncul Pak. Mohon arahan. Dan untuk mewakili teman-teman UPT juga yang belum punya akun dan berganti admin itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu. Pertanyaannya mungkin ini bisa mewakili semua UPP di tempat yang lainnya, yaitu pertanyaan terkait dengan kendala SKM. Ini kan terkait dengan admin ya Bu ya, jadi ada perpindahan admin. Mungkin ini saya kira ini aja Bu, ini kan kita sudah melakukan evaluasi tadi, memang ada beberapa UPP yang tidak aktif. Saya kira kalau memang adminnya itu ada terjadi perpindahan atau melakukan survei tapi tidak muncul kan, UPP-nya tidak muncul, saya kira diusulkan kembali Bu, mungkin di UPP yang adminnya terjadi perpindahan petugas admin, diusulkan kembali. Dan kalau memang ada kendala dalam pelaksanaan survei itu tidak muncul ya UPP-nya itu, saya kurang tahu mungkin di UPP mana yang tidak muncul itu, mungkin nanti bisa kami lihat juga Bu, yang salah itu apa secara teknis. Tapi yang jelas kalau yang perlu diusulkan petugas admin itu disertai dengan kode satuan kerja Bu, seperti biasa Bu, yang di kantor pusat untuk petugas admin itu di kantor pusat saya kira sudah bisa memahami. Jadi usulan tugas admin itu harus disertai nama, NIP, pangkat, golongan, terus termasuk alamat email, ada kode satuan kerja. Untuk pembagian admin saya kira sebenarnya sudah kami bagi Bu. Jadi kalau yang di level BPSDM itu subkoordinator, kalau untuk yang level tinggi kan memang di BPSDB, di BPSDM itu seharusnya bisa monitor di bawahnya Bu, di PP Bu, unit pelayanan publik yang di bawah BPSDM. Jadi bisa dilakukan monitor kira-kira UPP mana yang tidak survei, kenapa tidak survei, apakah ada masalah atau kendala, ya itu bisa dilaporkan kepada koordinator di level 1 yaitu di BPTB untuk diselesaikan. Saya kira itu Bu, ini bisa mewakili dari PP yang lain. Izin Pak, apa boleh saya share screen untuk melihat akun BPSDM? Boleh Bu, enggak kok, silakan. Yang PIC BPSDM antar pusat siapa aja Bu, mungkin bisa diinformasikan juga Bu. Untuk sementara ini hanya saya Pak. Oh Ibu sendiri? Iya, tapi sebelumnya itu di akun admin yang sebelumnya itu kita bisa monitor UPT-UPT. Di situ kita bisa lihat UPT-UPT. Lalu kan berganti admin Pak, izin diganti lagi username-nya, akunnya diganti lagi. Nah ternyata di akun yang baru ini kita kehilangan akses itu, jadi kita tidak bisa memonitor UPT-UPT.
Bisa ditampilkan Bu, mana aja Bu yang adminnya bermasalah? Iya, siap Pak. Ya. Iya Pak, jadi tampilannya seperti ini. Info dari admin yang sebelumnya seharusnya kita bisa melihat UPT-UPT Ya betul. di lingkungan BPSDM untuk yang sudah mengisi atau belum. Tapi ternyata di sini tidak ada Pak. Oh gitu. Sejak kapan ya Bu ya kalau boleh tahu? Yang nggak bisa melihatnya itu. Sejak berganti akun Pak. Oh gitu. Mungkin ini saya ada yang dampingin saya Bu Siti, bisa itu Bu Siti kok bisa nggak bisa itu terbaca, bisa disampaikan Bu Siti masalahnya. Bu Siti. Ya Pak Dwi, mohon izin Pak Iman. Iya Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kendala untuk nama admin Pak Luki ya ini ya. Memang sih kemarin ada pergantian yang Mbak terkait dengan sebelumnya kan Mbak Indah ya untuk adminnya. Iya betul Ibu. Iya. Karena kan Mbak Indah sudah pindah dan kami dapat usulan nama Pak Kevin dan juga Pak Luki. Betul Bu. Jadi kan kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kevin, tapi untuk sementara memang kita belum melakukan sosialisasi kepada admin pusat yang baru ya di BPSDM. Nanti ini akan kami buka kembali Mbak terkait dengan admin petugas untuk bisa melihat UPT di bawahnya BPSDM. Baik. Tunggu sebentar ya Mbak siapa ini? Mbak Safira ya? Iya. Untuk sementara emang yang aktif ini Pak Kevin dengan Pak Luki untuk di pusat BPSDM. Baik Bu, jadi kedepannya apakah saya harus membuat mengajukan akun baru atau bisa memakai akun dari Pak Luki? Oh, mohon izin untuk di BPSDM sendiri, apakah Mbak Safira masih aktif di terkait dengan SKM ini atau bagaimana ya Mbak? Kalau misalnya mau dibuatkan satu lagi bisa Mbak, karena kan kita masing-masing OPT itu perwakilannya 2 orang untuk petugas admin. Ya, mungkin menambahkan Bu Siti ya, jadi karena memang dinamika mutasi dan rotasi di BPSDM ini sangat cepat ya. Jadi kemarin Mas Luki itu yang diusulkan yang sebelumnya Mbak Indah ya. Mbak Indah dan Mbak Erna kemudian diganti sama Mbak Luki dan Mas Kevin. Nah belum lama Mas Lukinya harus mutasi lagi gitu ke direktorat yang lain, dan sekarang akan PIC-nya akan diganti oleh Mbak Safira ya ini ya, karena memang ada 2 kami, satu di bagian umum dan satu di bagian SDM begitu Mbak. Siap Pak Iman, nanti akan jadi izin Pak untuk Pak Luki berarti sudah pindah tugas ya? Pak Luki sudah pindah tugas. Oh baik Iya. Pak. Ya ini karena Iya. kendala perpindahan ini kemarin kan kita sempat undang BIMTEK terkait SIPPN Iya. dan juga SKM. Cuma dari Betul. BPSDM ini nggak ada yang hadir karena orangnya belum bisa ditentukan, sedangkan Mbak Indah sudah pindah ke Tegal Pindah. atau kemana itu. Iya betul. Jadi cepat sekali Bu ini perpindahannya, jadi kami mohon bantuannya untuk Mbak Safira ya, kalau Mas Kevin di bagian SDM yang sebagai admin di SIPN dan juga di SKM. Oh siap Pak Iman. Ini akan segera kami buat ya Pak Iman. Tapi mohon izin nanti untuk kendala SKM yang di UPT nanti bisa disampaikan petugas admin yang baru. Karena kami terakhir dapat surat itu dari Mbak Indah. Itu sekitar bulan apa ya ini? Penyampaian data usulan petugas itu sudah kami sampaikan di tahun ini juga. Karena surat sebelumnya itu tanggal 16 Februari ini. Penyampaian data nama usulan. Iya. Nanti Baik, kalau ada apa perbaikan komentar lagi, mohon izin nanti disampaikan surat kembali ya Pak Iman ya agar Iya. administrasi. Jadi kami nggak salah orang lagi nih untuk mengaktifkan petugas adminnya. Jadi Iya. kan,
Baik Bu Siti, nanti Mbak Safira tolong sekalian dengan Mbak Safira, nanti kan sudah di-share juga ya itu ya untuk teman-teman UPT yang adminnya, yang untuk yang admin PIC SKM ini ya mohon untuk mungkin ya sudah dibuatkanlah suratnya ya, mungkin hari Senin bisa ditindaklanjuti untuk dikirim ke PPTB. Siapa? Terima kasih Bu Siti, Pak Iman. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ini ada narasumber nih ya, apa sih kendala-kendala di sana? Misalnya kalau memang di sana juga ada survei secara internal ya itu, nah itu bagaimana nanti secara integrasinya. Dipersilakan, ini karena yang datang juga para satuan penjamin mutu ya, yang dari PIC terkait dengan SKM. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, atau ada yang di ruang Zoom, dipersilakan dari UPT, dipersilakan untuk berdiskusi. Ini mungkin masih malu-malu nih Pak, atau masih bingung. Jadi mohon izin Pak, kami juga perlu ya, ini kan untuk monetnya ini kan 4 kali dalam 1 tahun Pak ya, ini per bulan ya. Mungkin nanti bisa disampaikan ke kami ya hasil dari monetnya itu biasanya ada per triwulan itu ya Pak di PPTB. Disampaikan ya, ada disampaikan juga ya. Jatuhnya di Mbak Safira kali ya, di umum ya. Nah, mungkin itu bisa di ini ya Mbak, disampaikan nanti ke UPT biar nanti dari Pak Sesban bisa mempush ini, karena agak ini juga ya kesadarannya sangat rendah ini di September hanya 281 dari 6 UPT ya. Sementara kan BPSDM ini BLU ya, gitu ya, walaupun nilainya mungkin di atas 15,75 kalau untuk BM. Namun dalam hal ini kan respondennya yang terlihat sebenarnya sangat sedikit ya. Kalau yang di bulan sampai 2389 ya, ini kan sangat besar. Tapi kan kalau nilainya misalnya di atas 16 tapi respondennya sedikit kan nggak mewakili juga terkait dengan gambaran survei tersebut. Bapak dan Ibu, dipersilakan. Ada pertanyaan? Atau dari Pusbangnya sebagai pembina? Ya, silakan Mbak Nesti dari Pusbang Udara. Terima kasih Mas Iman, izin apakah untuk Pusbang itu harus mempunyai SKM atau hanya UPT Mas? Untuk akun SKM apakah Pusbang juga harus mempunyai akun SKM? Baik, terima kasih Bu Nesti. Mungkin kami menambahkan Pak Edwin, jadi memang tadi kalau disampaikan UPP-nya itu ada 29 ya Pak. Sementara kami ini ada 4 pusat yang memang saat ini masih berproses terkait dengan penyusunan standar pelayanan. Namun memang kami kalau di Pusbang Darat Laut Udara kecuali aparatur
untuk pelayanannya itu adalah pelayanan ke dalam secara internal gitu tadi. Jadi hanya untuk di pegawai internal dan juga di UPT teknisnya, jadi tidak sampai ke masyarakat. Penjelasannya Pak Dwi. Terima kasih Pak Iman. Tadi terkaitnya yang kantor pusat ya Pak tadi ya, tadi termasuk Pusbang ada 4 pusat tadi yang di kantor pusat. Kalau yang sekarang baru proses untuk penyusunan standar pelayanan ya Bapak ya, betul ya. Jadi mungkin kan bisa dilihat di dalam penetapan standar pelayanan Pak. Saya kurang tahu persis. Di dalam SP itu biasanya ada jenis-jenis layanan. Memang pelayanan itu dikategorikan ada 2 Pak. Jadi pelayanan internal masyarakat. Internal masyarakat itu kita memberikan pelayanan kepada masih di lingkup Kementerian Perhubungan Pak, misalnya BPSDM mungkin dengan unit eselon 1 itu internal masyarakat. Mungkin juga ada pelayanan juga yang di luar mungkin ke provinsi atau dinas, saya kurang tahu. Apa ada UPT, ada pelayanan itu internal masyarakat. Yang kedua yaitu pelayanan masyarakat. Kalau pelayanan masyarakat jelas itu di UPP, yang di unit pelayanan publik, yang di Poltekpel itu pelayanan masyarakat itu jelas. Apakah yang di internal masyarakat tadi harus melakukan survei Pak? Kalau SP sudah ditetapkan, saya kira ini kan di tempat kami sendiri Pak, di pusat PPTB itu kan internal masyarakat juga Pak, kami istilahnya memberikan pelayanan terhadap konsultasi terhadap pelayanan publik, itu kami juga melakukan survei juga. Saya kira sama di tempat Bapak ini kan di pusat itu kan bisa juga istilahnya dari unit eselon 1 melakukan kegiatan konsultasi terkait dengan pelayanan, ya itu kan internal masyarakat. Saya kira juga dilakukan survei juga. Itu Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak Dwi. Jadi Mbak Yesti untuk penyusunan dari standar pelayanannya tadi untuk di pusat-pusat itu terkait dengan internal masyarakat ya Pak Dwi. Jadi memang kalau Pusbang Udara ya stakeholdernya itu ya ada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, kemudian juga ada kerjasama bahkan ada kerjasama internasional mungkin untuk yang di Pusbang Udara ya. Jadi itu mungkin keterlibatan juga dari stakeholder yang ada di Kementerian Perhubungan maupun terkait dengan mungkin asosiasi di penerbangan. Itu begitu Mbak Nesti, atau ada tambahan? Silakan Mbak Nesti. Izin, apakah kami juga harus memiliki akun untuk SKM-nya juga Pak, yang seperti yang punya BPSDM itu Pak? Ya bisa Bu, diusulkan aja Bu, nanti kalau udah kita standar pelayanan, melakukan survei, diusulkan untuk tugas admin Bu, yang di pusat tadi ada 4 pusat tadi diusulkan. Nah, mungkin kami membatasi istilahnya di satu pusat itu ada 2 tugas admin Bu, bisa diusulkan. Siapa? Diusulkan untuk tugas adminnya. Jadi tadi harus ada kode satuan kerjanya ada ya Bu ya? Ada Pak. Kode satuan kerja itu kan dilihat dari DIPA, termasuk yang diusulkan itu nama, nih, pangkat, golongan, alamat email atau nomor HP gitu. Itu aja sibuk persyaratan. Dan saya kira nanti bisa segera diusulkan, nanti bisa diproses oleh Pusat. Siap Pak, terima kasih. Baik, sudah jelas ya Bu Yesti ya. Ini sama-sama juga kami di sekretariat juga sedang dalam penyusunan. Ya, Pak Dwi. Baik, yang lainnya kami persilakan. Ini dari UPT ya, karena UPT ini kan UPP nih yang pelayanan publiknya ya. Selamat sore Bapak Iman, mohon izin bertanya kepada Menteri. Saya Renata dari Polda Bali Bapak. Beberapa waktu yang lalu kami mengalami kendala saat mendistribusikan link SKM ini kepada peserta diklat. Jadi pada saat itu ada 30 orang peserta diklat dan beberapa itu menggunakan satu device yang sama.
Tetapi ketika waktu kita rekap pada bulan itu, datanya tidak terrecord Bapak. Kemudian kami juga sempat mengalami kendala sewaktu ada pengunjung yang datang ke kantor kami meminta informasi. Kami memberikan pelayanan mengisi beberapa link menggunakan device kami, dan itu juga tidak terrecord. Mohon izin Bapak, ini kendalanya apakah dikarenakan pada device yang sama untuk pada pengisian? Padahal kan saat itu untuk pengisian datanya nama, alamat, KTP dan lain-lain, nomor telepon itu sudah sesuai dengan apa yang diisikan peserta itu Bapak, namun tidak terrecord pada hasil laporan bulanan. Mohon izin arahan Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu dari beberapa Bali yang mungkin ada positif saya tambahkan. Jadi memang survei ini kita menggunakan cara elektronik Bu, yaitu kita menggunakan perangkat istilahnya itu Android ya Bu ya, HP Android itu bersama melalui link survei. Jadi kalau memang perangkatnya Bu, kalau kita menggunakan Android itu satu HP satu responden Bu, itu nggak bisa istilahnya walaupun mungkin jumlah respondennya itu ada 10 atau berapa yang masuk itu tetap satu, memang ada keterbatasan. Itu tujuannya untuk menghindari supaya tidak terjadi survei berulang kali gitu, contoh untuk tujuannya nggak bisa satu HP berulang kali digunakan untuk survei walaupun dengan pengguna layanan yang berbeda. Mungkin saya kira itu positif, saya tambahkan positif. Mohon izin tadi Mbak siapa ya? Izin Bu, saya dengan Renata dari Polrada Bali. Oh, dari Polrada Bali. Mohon izin Mbak, mungkin nanti kalau sama satu device atau satu HP itu hanya bisa digunakan satu pengguna layanan untuk mengisi survei. Kalau untuk bisa lebih banyak, mungkin dari UPT itu bisa menyiapkan device atau semacam komputer di ruang tunggu. Itu bisa didampingi petugas pelayanan atau duta pelayanan, dan maksudnya menggunakan admin petugas di masing-masing unit pelayanan teknis. Jadi kalau misalnya satu pengguna layanan itu menggunakan HP sama, itu tidak terbaca Mbak. Mungkin itu Pak Dwi yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, saya kira sudah jelas. Mohon izin Bu, terima kasih atas informasinya terkait penginputan data tadi melalui komputer bersama kan Bu ya. Itu kami inputnya gimana Bu ketika mendampingi ini? Kami harus login dulu pada akun di AS-nya itu atau bagaimana Bu? Mohon arahan, terima kasih. Izin Mbak, di petugas admin itu kan ada di pojok itu ada untuk pengisian survei Mbak. Jadi petugas admin mungkin diklik di pojoknya sambil mendampingi. Ada Mbak, itu bisa rekrutnya banyak untuk pengguna layanan. Jadi masuk pakai admin petugas, nanti di sebelah kanan itu ada pengisian link itu. Nanti dibuka aja Mbak questionnaire-nya Mbak. Atau saya sekarang Renata, Saya bisa dibuka nggak? Siap, sudah Bapak. Yang di sebelah kanannya lokus itu ada semua lokus, kemudian kanannya unit, kemudian ada yang tanda icon kecil ini ya Bu ya. Iya betul. Survei. Nanti lokasinya jangan di keep ya Mbak. Lokasinya harus standby, itu jangan ditutup, dia nggak bisa akses kan. Gimana Mbak? Sudah cukup Mbak? Sudah Ibu, terima kasih. Oh siap, terima kasih. Oke, baik. Berarti ini juga berlaku untuk semua ya. Mungkin takutnya juga sama Ya. case-nya dengan di UPT yang lain ya, dengan menggunakan satu device ya, dengan satu komputer. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan Bapak dan Ibu. Izin Bapak. Ya silakan. Dan siapa ini? Saya Bowo dari PPSDM AP. Izin bertanya Bapak, untuk di
aparatur sendiri kan kami dari tim ANEF melakukan evaluasi ya Pak ya, melakukan evaluasi diklat berdasarkan peraturan LAN RI seperti Latsar dan pelatihan kepemimpinan itu udah ada pakemnya. Nah di sisi lain juga kita melaksanakan SKM gitu dengan responden yang sama tapi variabelnya cenderung sama seperti itu Pak. Tentang proses layanan kami itu ditanyakan kembali gitu. Nah, bagaimana jika misalnya ternyata nilainya tidak sama gitu, misalnya di dalam evaluasi penyelenggaraan diklat yang kita lakukan berdasarkan LAN terdapat catatan-catatan yang memang mungkin nilainya kurang, tapi di sisi lain di SKM-nya nilainya tinggi gitu. Nah itu bagaimana kita mencocokkan gitu antara SKM sesuai dengan peraturan Menpan RB tadi. Di sisi lain juga ada peraturan evaluasi yang dilaksanakan berdasarkan peraturan LAN di mana variabelnya banyak yang sama, mungkin tumpang tindih akhirnya responden malas karena berulang gitu pertanyaannya di waktu yang sama berulang, kemudian ada salah satu evaluasi di sana yang memang mungkin tidak serius gitu mengisinya, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dan saja ya dari mana tadi Pak? Dari BPSDM aparatur ya. Jadi uang survei itu dilakukan beberapa itu Pak ya institusi. Kalau kita kan untuk pembinaan pelayanan publik itu di bawah Menpan RB, juga ada undang-undangnya, ada aturan permenpannya, ada variabel, ada unsur-unsur yang disurvei kan itu memang. Tadi ada mungkin agak sama atau perbedaan antara variabel survei dari LAN sama SKM. Sebenarnya ini ya karena ini ada dua aturan Mas, saya kurang bisa itu juga ya Pak, kalau istilahnya diintegrasikan mungkin ada pertanyaan yang beda kan gitu ya. Tapi saya kira untuk sementara sama-sama jalan dulu, karena kita ini hanya di Kementerian Perhubungan ini kita mengacu kepada Undang-Undang Pelayanan Publik dan aturan Permenpan RB. Unsur yang kita survei itu variabelnya seperti ini, untuk termasuk untuk pengajuan BPK, BPTN itu juga menggunakan unsur ini. Saya kira tetap kedua-duanya jalan aja Bapak, saya kira nggak masalah karena Menpan kan mungkin karena punya penilaian tersendiri Pak. Saya kira itu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, terima kasih tadi Pak Bowo ya dari Pusbang Aparatur. Mungkin nanti ketika ada rakor ataupun rapat bersama dengan LAN RI yang mungkin bisa disampaikan ya, sehingga nanti bisa sinergi antara LAN dengan Kemenpan. Jadi memang untuk survei pelayanan publik ini lebih ke Menpan RB ya Pak Dwi ya, karena nanti yang itu adalah terkait nanti Pusbang Aparatur ini mengajukan atau mengusulkan mengikuti WBK dan WBM, maka survei yang dari LAN ini nggak akan diakui ya Pak ya. Iya betul. Nah, jadi memang nanti dampaknya ini ketika mengadakan survei ke peserta pelatihan ya, kadang-kadang kan sudah yang dari LAN aja sudah berlembar-lembar ya Pak ya, apalagi ditambah lagi. Jadi mungkin perlu nanti Pak Bowo mungkin bisa disampaikan ya, ini masukan ke LAN ya, mungkin nanti ini jadi sinergitas untuk survei kepuasan masyarakat ataupun evaluasi pelatihan yang ada di Pusbang Aparatur, sehingga ketika pengisian ini tidak memberatkan dari konsumen, dalam ini adalah peserta pelatihan. Gitu ya Pak Dwi ya, mungkin ya. Ya Pak. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada ingin ditanyakan? Yang dari ballroom cukup? Baik, yang hadir secara Zoom, UPT, apakah sudah jelas? Tidak ada pertanyaan lagi, saya hitung 1, 2, 3,
Ya, baik. Mudah-mudahan ini semua sudah jelas ya Bapak dan Ibu untuk UPT di BPSDM. Nah, setelah ini tentunya kami akan menyampaikan laporan ke Sekretaris BPSDMP terkait dengan konseling ini sudah disampaikan, pematerinya sudah dari Menpan dan dari UPTB secara jelas ya, sehingga nanti tidak ada alasan lagi untuk misalnya ada UPT yang tidak melaksanakan sesuai kepuasan masyarakat ya. Jadi mudah-mudahan secara berkelanjutan ke depannya survei kepuasan masyarakat ini selalu dilakukan ya, terutama untuk pelatihan-pelatihan yang mungkin tiap bulan itu ada ya di BLU ya yang melakukan pelatihan-pelatihan sehingga nanti bisa terlihat ya evaluasi standar pelayanan yang sudah ada ya, ini benar-benar dilaksanakan. Mohon izin Pak Dwi, ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Imam, mungkin saya sedikit aja Pak. Mungkin yang pertama kami terima kasih dari BPSDM Pak Imam Rahman Shah yang pada hari ini telah melakukan pembinaan Pak, khususnya untuk pelayanan publik ke UPP ya Pak ya. Ini menjadi motivasi kita bersama, dan untuk kedepannya tingkat kepatuhan baik dalam penetapan standar pelayanan maupun survei kepuasan masyarakat bisa meningkat kembali Pak. Dan ini perlu Pak, mungkin saya kira ini perlu karena pada hari ini kami kebetulan juga dari posisi di Padang Pak, di BPTD. Jadi di BPTD Pak, di Padang itu sudah ada kegiatan, mungkin saya sering menekankan paling nggak itu ada kegiatan terkait dengan untuk pelayanan publik Pak. Jadi mungkin memang ini kan secara berjenjang, kalau yang kami kan di tingkat level di sekjen Pak, tapi untuk pembinaan di bawah kan saya kira ini Pak Imam ini sudah mewakili di BPSDM ya Pak, saya kira ini perlu dilakukan Pak, rutinitas istilahnya untuk rapat seperti ini mungkin diagendakan, dan dari hasil evaluasi disampaikan ke UPP itu untuk menggiatkan kembali terkait dengan untuk kepatuhan standar pelayanan dan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat. Mungkin ini Pak yang perlu kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini kegiatan ini bisa berkelanjutan Pak Imam, mungkin bisa paling nggak ada konsahasi lah antara pusat sebagai pembina dengan unit pelayanan publik yang di bawahnya, jadi nanti bisa berjalan lancar. Saya kira itu Pak Imam, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Baik Bapak, kami akan sampaikan ke pimpinan Bapak yang dari acara ini. Tentunya kami berharap terus berlanjut Pak. Mungkin kita akan secara simultan ya acara-acara ini, dan juga apabila ada UPT bisa silakan untuk menyelenggarakan ya terkait dengan kegiatan-kegiatan pelayanan publik ini ya. Bisa nanti pemerintahan dari CPTB, kami, Bu Siti dan Pak Agus ya bisa ke sana karena ini sangat penting sekali. Baik Bapak dan Ibu, sudah tadi dari jam berapa, jam setengah 2 ya, jadi sudah hampir 1 jam setengah kita bersama narasumber Pak Dwi, Bu Siti dan Pak Agus ya yang dampingi kita. Mudah-mudahan untuk kegiatan dari konseling ini memberikan tadi ya harapan dari semua kita pembina dari PTB, BPSDMP, kepatuhan dan juga kesadaran dari UPT masing-masing ya terkait secara kontinu untuk melakukan survei kepuasan masyarakat yang tentunya nanti feedbacknya ini akan kembali lagi ke UPT masing-masing dalam meningkatkan layanannya. Apalagi di BPSDM ini adalah UPT BLU yang tentunya harus concern terhadap konsumen ataupun pelanggannya. Baik, dari kami cukup. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam sharing ataupun sesi pada siang hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dari PPTB, Pak Bu Triswanto, Bu Siti
Nur Syabaniah dan juga Pak Agus ya tadi. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih Bapak atas kehadiran dan juga pemberian materinya. Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak Iman. Ya, Pak Iman, terima kasih banyak Pak Iman. Bu Siti mohon bimbingannya Bu ya. Nanti Terima kasih kami banyak, koordinasi Pak. lanjut lagi karena ada beberapa kendala terkait dengan akses yang masih belum masuk ke sini. Ya Pak Iman, terima Iya. kasih Pak. Iya Ibu. Saya izin ya Pak Iman ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Pak Iman. Iya. Ya. Baik Mas Kevin, dipersilakan mungkin untuk melanjutkan kegiatannya. Ya kami mohon maaf.